Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih sama-sama hadir di ruangan virtual ini dalam seminar proposal tugas akhir. Baiklah, sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing 1 Ibu Mary Siska STMT, kemudian pembimbing 2 Bapak Dr. Petir Papilo STMSC, dan hadirin yang hadir pada ruangan virtual ini. Baiklah, saya Aryo Saputra, Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Hasan Riau akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Portofolio Saham dengan menggunakan single index model dan pengukuran kinerja portofolio menggunakan indeks chart. Baiklah Bapak Ibu penguji, adapun isi daripada proposal penelitian saya terdiri atas 3 bagian, di mana pada bagian pertama berisi pendahuluan yang merupakan isi darinya merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, dan juga sistematika penulisan. Kemudian pada bagian kedua berisi landasan teori, teori-teori yang mendukung berupa pasar modal, investasi, saham, portofolio, metode tentang single index model, dan juga pengukuran kinerja portofolio. Sedangkan pada bagian ketiga berisi metodologi penelitian yang berisi studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, jenis sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan juga penutup. Baiklah Bapak Ibu penguji yang terhormat, berangkat dari latar belakang, yang mana investasi merupakan sejumlah dana yang kita tanamkan ya, untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Berdasarkan ringkasan perdagangan pada Bursa Efek Indonesia pada bulan September 2020 dapat kita bandingkan antara portofolio saham, ETF, dan juga waran. Saham memiliki frekuensi yang paling tinggi, di mana saham memiliki frekuensi sebesar 551.000. Ya, artinya apa Bapak Ibu penguji? Saham itu memiliki return yang baik ya, di mana return sebagai perubahan nilai antara periode yang mendatang dengan periode saat ini, dengan nilai resiko yang cukup kecil atau cukup rendah, di mana resiko merupakan suatu kejadian yang tidak pasti atau sejumlah keadaan yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Nah, berdasarkan data dari IHSG pada Januari 2019 sampai Agustus 2020. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini sudah terjadi sejak Desember 2019 di Wuhan, dan di Indonesia sendiri sudah masuk sejak Maret 2020. Dapat kita lihat ya, perubahan indeks saham di Maret 2020 hingga Agustus 2020 mengalami kenaikan. Nah, walaupun di Desember 2019 hingga Maret itu mengalami penurunan, tetapi indeks saham masih dalam keadaan stabil. Nah, dibuktikan dengan jumlah investor pasar modal yang meningkat ya, itu sebesar 21,6%. Nah, di sini ada 30 jenis saham ya dalam saham IDX 30 per Agustus 2020. Nah, saham-saham ini merupakan saham-saham yang mempunyai kapitalisasi pasar yang relatif besar, likuiditas yang tinggi, fundamental yang baik, kemudian saham-saham ini itu dievaluasi sebanyak 4 kali dalam setahun. Nah, berangkat dari hal-hal tadi ya, saya sebagai peneliti ingin merancang saham dengan menggunakan metode single index model dan juga melakukan pengukuran kinerjanya menggunakan index chart. Karena dapat kita gambarkan bahwa saham itu sebagai sebuah telur ya, sebagai sebuah telur yang akan dimasukkan ke dalam wadah basket. Nah, artinya kita harus memasukkan ke tempat yang tepat. Nah, jadi dari perancangan single index model, perancangan saham menggunakan single index model dan juga pengukuran kinerjanya nanti akan dihasilkan saham-saham rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif dalam investasi saham. Oke, baiklah Bapak Ibu penguji. Nah, ini adalah bagian daripada pendahuluan ya. Rumusan dari penelitian saya yaitu bagaimana sih merancang portofolio saham dengan menggunakan single index model dan mengukur kinerjanya menggunakan index chart. Nah, tujuan penelitiannya seperti yang disebutkan pada rumusan, merancang portofolio menggunakan index model, mengukur kinerjanya menggunakan metode chart. Baik. Nah, adapun landasan teori atau teori-teori pendukung dalam penelitian ini, yaitu ada teori tentang pasar modal,
investasi, saham, portofolio, perhitungan menggunakan single index model, dan pengukuran kinerja portofolio. Mungkin akan sedikit saya singgung ya tentang teori di mana pasar modal itu merupakan sebuah wadah atau tempat memperjualbelikan instrumen keuangan ya, di mana instrumen keuangan ini bisa berupa bank-bank komersial dan surat-surat berharga yang mana dibantu oleh jasa perantara perdagangan efek. Nah, untuk fasilitasnya sendiri ya, untuk peranannya dari pasar modal itu sebagai fasilitas kegiatan investasi untuk mempertemukan pembeli dan juga penjual. Nah, kemudian di sini ada sebagai pemodal, kemudian sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian dan juga mereduksi biaya informasi serta ongkos dalam transaksi surat berharga. Nah, ini adalah produk-produk dari pasar modal, ada saham, saham syariah, obligasi, suku, efek derivatif, derivatif keuangan, reksadana konvensional dan tidak konvensional. Nah, untuk pasar modal sendiri ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama ada supply sekuritas, di mana perusahaan sebagai supply sekuritas bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Kemudian ada demand, ya permintaan, kondisi politik ekonomi, hukum dan juga peraturan, kemudian keadaan dari lembaganya itu sendiri. Investasi merupakan sebuah proses ya, cara mengorbankan sejumlah dana untuk ditanamkan pada periode waktu tertentu, nah untuk dipergunakan dan dikembalikan pada masa yang akan mendatang dengan memperoleh keuntungan yang diharapkan sebesar-besarnya. Nah, ini ada tipe-tipe investor. Kemudian yang pertama ada risk averter, risk indifference, dan risk seeker. Nah, risk seeker ini adalah risiko yang paling besar ya, tipe-tipe investor yang mampu menerima risiko yang cukup besar. Oke, tujuan investasi tentunya untuk memperoleh keuntungan ya, kemudian mengurangi dampak inflasi dan juga mendorong untuk menghemat pajak. Oke, keputusan investasi itu didasarkan atas dua, yang pertama pengembalian dan juga risiko. Nah, pengembalian itu adalah keuntungan yang akan didapatkan nanti, sedangkan risiko adalah kejadian yang tidak pasti yang tentunya akan berdampak pada pencapaian tujuannya. Nah, ini return, tipe-tipe return ada return individu, ekspektasi, return market, return total, dan juga ekspektasi portofolio. Nah, sedangkan risikonya ada 5 tipe ya, ada risiko bisnis, keuangan, likuiditas, nilai tukar, dan juga risiko negara. Oke, kita skip aja yang ini. Ya. Baik, saya langsung lanjut saja ke bagian metodologi penelitian. Baiklah, Bapak Ibu penguji. Nah, dalam menjalankan penelitian ada beberapa tahapan yang saya lalui. Yang pertama, studi pendahuluan. Nah, di sini saya menggali informasi mengenai pasar modal. Kemudian setelah melakukan observasi awal pada studi pendahuluan, kemudian saya menggali literatur, yang mana literatur di sini berisi tentang pasar modal, saham, return dari risiko, portofolio, tentang single index model, dan juga evaluasi dari kinerja portofolio. Kemudian setelah menggali literatur, ya, melakukan studi literatur, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang akan saya teliti. Di mana di sini masalah yang muncul adalah bagaimana strategi dalam membentuk atau mengumpulkan saham-saham yang memiliki return terbaik ya, sesuai dengan risiko yang dapat ditanggung oleh investor. Nah, jenis dan sumber data yang saya gunakan di sini saya menggunakan data sekunder. Nah, data sekundernya ini diperoleh dari laman online dari IDX, kemudian dari Finance Yahoo, dan juga laman dari Bank Indonesia. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri itu ada data-data berupa saham indeks IDX 30, kemudian tentang closing price saham, IHSG, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, kemudian dividen yang diperoleh dari saham IDX 30. Nah, untuk pengolahan datanya di sini ada 3 proses, di mana proses pertama di sini saya akan melakukan pembentukan portofolio dengan metode single index model. Nah, setelah dibentuk portofolio tersebut, maka portofolio tersebut direvisi untuk nantinya akan dievaluasi pada kinerja portofolio. Nah, setelah pengolahan data dilakukan, analisis dilakukan dengan 3 tahap, di mana analisis pertama yaitu analisis pembentukan portofolio, kemudian analisis kinerja dari portofolio, dan memilih portofolio yang memiliki nilai paling optimal. Dan terakhir pada bagian penutup berisi kesimpulan dan juga saran.
Nah, dapat kita lihat Bapak Ibu penguji, ini adalah flowchart dari penelitian saya, di mana ini studi pendahuluan mengetahui kondisi pasar dan pasar modal dan juga pergerakan IHSG. Kemudian pada studi literatur, ini ada beberapa teori yang saya gunakan. Identifikasi masalahnya adalah pembentukan portofolio dan juga pengukuran kinerja. Ya, perumusan masalah seperti yang sudah saya mention di awal, tujuan penelitian, pengumpulan data. Kemudian pada bagian pengumpulan data, ada data dari daftar perusahaan yang termasuk ke dalam IDX 30, kemudian data closing price-nya berapa, itu diambil per bulan, kemudian closing price pada IDX 30, yang tadi pada IHSG, kemudian dividen saham untuk IDX 30, dan juga data suku bunga pada Bank Indonesia. Nah, untuk pembentukan portofolionya dengan menggunakan single index model, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama menghitung return, realisasi dari ekspektasi saham. Kemudian yang kedua juga menghitung return tapi realisasi dari ekspektasi pasar. Kemudian yang ketiga mengukur risiko saham dengan risiko pasar, laba, menghitung nilai alfa dan juga variansi dari residual. Nah, kemudian untuk evaluasi sahamnya ya yang masuk dalam kandidat portofolio yang akan menjadi rekomendasi itu pertama prosesnya dengan menghitung ERB, kemudian cut off point-nya dihitung, kemudian menetapkan saham yang masuk ke dalam portofolio. Nah, setelah itu akan ditetapkan proporsi dana tiap saham yang masuk ke dalam portofolio. Kemudian menentukan nilai beta dan juga alfa dari portofolio, menentukan return-nya dan juga risikonya, kemudian portofolionya direvisi, dievaluasi, dan terakhir akan diperoleh saham-saham rekomendasi. Baiklah Bapak Ibu penguji, mungkin sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan juga dipahami. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator dan Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.